Nama saya Hendrawan, saya adalah programmer aplikasi Sambang ya. Jadi di video ini saya akan mendemokan bagaimana menggunakan aplikasi Sambang. Untuk menggunakan aplikasi Sambang, pertama kali kita harus membuka Google Chrome. Nah, aplikasi Sambang itu beralamat di sambang.brebeskap.go.id. Kalau sudah, kita enter. Nah, di halaman pertama yang ditampilkan oleh aplikasi Sambang adalah halaman untuk melakukan cek DTKS, ya, untuk melakukan cek DTKS. Di sini atau halaman ini bisa digunakan oleh semua warga Kabupaten Brebes ya. Jadi tidak hanya admin desa. Jadi tinggal memasukkan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga, terus diklik cek data. Jika nomor induk kependudukan dan kartu keluarganya sesuai dan ada di dalam DTKS, maka akan ditampilkan datanya di bawah sini. Oke ya. Selanjutnya kita untuk masuk atau untuk menggunakan halaman admin desa, kita bisa melakukan login melalui menu login, pilih desa, terus masukkan ID dari desa dan masukkan password, kemudian login. Nah, di sini terdapat banyak menu. Menu itu ada di sisi kiri ya aplikasi. Di sini ada menu usulan, ada menu layanan, ada menu data bantuan, ada menu kependudukan, ada menu rekapitulasi, ada menu ART. ART itu berarti anggota rumah tangga ya. Terus ada menu master dan report. Tetapi untuk master dan report pada dasarnya sekarang desa sudah tidak perlu menggunakan menu ini lagi. Ini hanya sebagai ini aja ya, data tambahan aja kalau dibutuhkan. Nah, di sini di menu usulan ya, admin desa bisa memasukkan NIK untuk mengusulkan warga yang akan masuk ke dalam DTKS atau sebagai warga miskin di dalam satu desa. Tetapi sebaiknya sebelum melakukan pengajuan usulan dilakukan dulu rapat desa ya, musdes ya, musyawarah desa, terus dibuat dulu berita acaranya, baru ditambahkan berita acaranya ya, katakanlah nomor berita acaranya berapa lah ya, terus tanggalnya berapa, katakanlah pilih filenya, habis itu di save. Berita acara ini digunakan oleh dinas sosial untuk mengecek keabsahan dari data warga yang diusulkan. Itu seperti itu. Kita masuk menu kedua, kita masuk layanan ya. Kita ada SKTM ya. Jadi SKTM itu digunakan untuk melakukan pencetakan SKTM. Jadi warga yang bisa mencetak SKTM adalah warga yang masuk ke dalam DTKS atau masuk ke dalam usulan yang ada di daftar usulan ya. Balik ke menu SKTM, katakanlah si NIK tadi yang baru kita copy ini mengajukan SKTM, maka kita bisa melakukan pencarian NIK dari warga. Kita lalu search. Nah, di sini NIK warga ditemukan dan NIK warga ini atau Setiawati ini masuk ke dalam DTKS, maka si Setiawati dapat dilakukan pencetakan SKTM. Terus klik cetak, masukkan nomor SKTM, katakanlah ini perempuan lah ya, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan katakanlah pedagang, nomor pengantar RT, tanggal pengantar RT, terus untuk digunakan untuk sebagai apa, katakanlah masuk ke RSUD Kabupaten Brebes. Habis itu kita cetak, klik cetak, maka dia akan mendownload file dan filenya bisa dilihat dengan Microsoft Word. Contohnya adalah seperti ini ya. Nah, tinggal diisi data-data yang kurang, seperti itu tinggal dicetak. Menu SKTM sudah, kita masuk ke menu data bantuan. Nah, di sini dalam menu data bantuan ada pencarian, penerima bantuan dan download. Kita coba mencari NIK yang tadi kita gunakan untuk SKTM itu apakah mendapatkan bantuan atau tidak. Kita search. Nah, ternyata tidak mendapatkan bantuan. Berarti NIK ini
masuk ke DTKS tetapi tidak mendapatkan bantuan. Itu seperti itu. Kita coba ya, dari penerima bantuan kita klik. Nah, ini adalah list data warga di dalam satu desa yang menerima bantuan. Contohnya di sini ada Bapak Diman, kita klik detail, maka di sini akan diketahui Bapak Diman ini mendapatkan bantuan apa. Kita coba masukkan ke pencarian. Ini harusnya akan menghasilkan data yang sama. Nah ya, PPIJKN. Nah, data penerima bantuan ini juga bisa didownload dalam bentuk Excel. Contoh tadi ya, PPIJKN, kita coba download. Dia akan nge-save file Excel dan dibuka file Excelnya. Di sini terlihat ya, semua NIK, nama, hubungan keluarga, pekerjaan, ini ID kakak ya, RT RW dari penerima bantuan JKN. Itu seperti itu. Oke, kita sudah masuk ke pendudukan, nggak usah nggak perlu dihiraukan ya, karena ini udah dihandle oleh kabupaten. Kita masuk ke rekapitulasi. Nah, rekapitulasi ini bisa digunakan untuk ngefilter atau memilih warga calon penerima bantuan yang akan diusulkan. Di sini ini ada data vaksin ya, di sini ada data vaksin, bisa dilihat. Jadi warga yang sudah melakukan vaksin itu siapa saja itu bisa dilihat. Ini agak lama karena datanya banyak sekali. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah data warga yang sudah melakukan vaksin. Ini ada data vaksin. Nah, di sini ada data DTKS. Ini adalah warga yang masuk ke dalam DTKS. Ya. Nah, di sini ada warga non DTKS. Ya, ada warga non DTKS. Ini adalah data warga yang tidak masuk ke dalam DTKS. Itu seperti itu. Nah, di sini ada non vaksin. Ini adalah data warga yang belum melakukan vaksin. Jadi ketika mungkin nanti ditanya oleh Dinas Kesehatan atau apa, mungkin ini bisa dijadikan acuan untuk mengecek apakah NIK warga tersebut sudah vaksin atau belum. Itu seperti itu. Oke, terus kita bisa masuk ke DTKS non bantuan. Nah, ini adalah data warga yang masuk ke DTKS tetapi belum menerima bantuan. Jadi mungkin di DTKS non bantuan ini yang seharusnya menjadi prioritas pengajuan penerima bantuan, karena dia masuk ke sebagai sebagai warga miskin karena masuk ke DTKS tetapi belum menerima bantuan. Itu seperti itu. Dan ini adalah warga non bantuan. Warga non bantuan itu adalah warga yang belum menerima bantuan, baik itu DTKS maupun di luar DTKS. Jadi begitu cara penggunaan aplikasi Sambang. Aplikasi Sambang versi 2 saya desain, saya rancang biar semudah mungkin bisa digunakan oleh desa. Jadi biar desa tidak terlalu banyak melakukan input atau manajemen data penerima bantuan sosial. Jadi sebagian besar data penerima bantuan sosial itu sudah dihandle oleh pihak kabupaten. Jadi yang perlu dilakukan desa adalah ngefilter siapa saja yang belum menerima bantuan dan dia masuk ke DTKS untuk bisa didorong untuk bisa dapat menerima bantuan. Itu seperti itu. Atau yang belum masuk ke DTKS, dia bisa tapi termasuk warga tidak mampu, biar bisa didorong ke dalam masuk DTKS. Tetapi pastikan dulu bahwa NIK-nya aktif sebelum bisa masuk ke dalam DTKS, karena nanti disambang saja udah tertolak kalau NIK-nya belum aktif. Begitu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bantu, Pak. Ya Pak, saya mau tanya Pak, saya kan orang miskin, kenapa saya nggak pernah dapat bantuan? Oh, seperti itu. Memang selama ini Bapak belum pernah mendapat bantuan dari manapun? Bantuan dari manapun. Untuk mendapatkan bantuan itu harus masuk di TKS. Dan alhamdulillah kami dari pemerintah desa sudah diberikan aplikasi Sambang Bansos. Coba nanti saya cek datanya Bapak di Sambang Bansos. Kalau misalkan masuk dalam
daftar di Sambang Bansos dan penerima salah satu bantuan, maka akan kami berikan bantuan tersebut kepada Bapak. KTP-nya untuk bisa dilihat di nick-nya di aplikasi. Oke, coba kita lihat dulu ya Pak. Di aplikasi Sambang ternyata nama Bapak tidak muncul di aplikasi tersebut. Jadi sangat wajar ketika Bapak tidak terdaftar sebagai penerima salah satu bantuan. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprianto Sudarmoko selaku Kepala Bapelitbangda Kabupaten Brebes dan Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sangat mengapresiasi aplikasi Sambang Bansos. Sambang Bansos merupakan sistem yang dibangun untuk mengelola dan mengolah data penerima bantuan sosial agar datanya menjadi lebih berkualitas sehingga tepat sasaran serta menjadi langkah awal untuk mengintegrasikan berbagai basis data yang menunjang dalam program penanggulangan kemiskinan. Integrasi data ini adalah sinergitas lintas pihak dan lintas sektoral dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu, Sambang Bansos merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Brebes dalam mewujudkan nilai-nilai pemerintah yang terbuka, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Semoga aplikasi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal demi terwujudnya suatu data yang nantinya akan bisa mensejahterakan masyarakat Brebes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Suri, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes. Saya berapresiasi atas aplikasi Sambang Bansos, di mana dengan aplikasi Sambang Bansos ini kita bisa mengetahui jumlah penduduk yang ada di suatu desa atau kelurahan, kemudian diketahui jumlah penduduk miskin yang ada di desa atau kelurahan, diketahui yang sudah DTKS, dan juga akan diketahui penerima bansos dari berbagai skema yang ada. Untuk itu saya berharap yang pertama kepada pemerintahan desa untuk bisa konsisten mengadakan pemutahiran data, karena data setiap saat berubah. Dengan pemutahiran yang konsisten, insya Allah data akan update sehingga menghindari terjadinya exclusion error dan inclusion error. Dan juga kepada teman-teman OPD terkait, yang pertama Diskom Infotik, saya mohon untuk juga konsisten pemeliharaan terhadap sistem dan pengembangan sistem sesuai dengan kebutuhan tuntutan masalah yang ada di masyarakat. Kepada Dipermades, saya mohon untuk pembinaannya terhadap pemerintah desa, terutama pembiayaan pelaksanaan Sambang Bansos di tingkat desa, karena sangat berharap untuk di-cover dari dana desa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mohon untuk juga konsisten untuk updating data kependudukan sehingga data yang ada di Sambang Bansos sinkron dengan data kependudukan. Ini sangat berarti untuk mengurangi risiko-risiko kesalahan data yang ada. Mudah-mudahan dengan Sambang Bansos yang akan kita launching ini, harapannya ke depan bantuan sosial apapun skemanya bisa tepat sasaran dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes. Terima kasih, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inneke Trisulistiawati SKM Mkes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sangat mengapresiasi adanya aplikasi Sambang Bansos, di mana harapannya dengan adanya aplikasi Sambang Bansos ini, data penerima bantuan sosial dapat terintegrasi, valid, tepat sasaran, dan tidak ada lagi duplikasi data penerima bantuan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Subagio SHKP, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes, mengapresiasi adanya aplikasi Sambang Bansos di Dinas Sosial Kabupaten Brebes karena ini sangat membantu sekali berkaitan dengan pemadanan data, utamanya penerima bantuan BLT yang bersumber dana dari dana desa. Karena apa? Sesuai dengan PMK 190 tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa, di pasal 33 diatur bahwa penerima bantuan langsung tunai yang bersumber dana dari dana desa ini tidak boleh diberikan bagi penerima bantuan sosial dari skema lain, sehingga dengan adanya Sambang Bansos ini sangat membantu sekali pemerintah desa di dalam mencocokkan data atau mengetahui data mana masyarakatnya yang sudah menerima bantuan sosial dari skema lain, sehingga tidak terjadi adanya duplikasi penerimaan bantuan baik dari dana desa maupun dari sumber-sumber dana yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Purwanto, Camat Bumeru. Dengan ini menyambut baik adanya aplikasi Sambang Bansos untuk memperbaiki data, terutama DTKS berkaitan dengan verifikasi validasi, sehingga ke depan data atau DTKS di Kabupaten Brebes semakin baik, kemudian verifikasi validasi juga berjalan lancar. Terima kasih adanya Sambang Bansos Kabupaten Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hakim, Kepala Desa Wanatirta, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, sekaligus Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Paguyangan, menyampaikan perihal data DTKS yang saat ini masih banyak sekali perlu dilakukan perbaikan, verifikasi sekaligus validasi data, sehingga perlu untuk Dinas Sosial segera melakukan agenda kegiatan Sambang Bansos karena dipandang perlu, dipandang sangat krusial terkait dengan data DTKS, sehingga mohon kiranya dapat ditanggapi terkait dengan verifikasi dan validasi data DTKS. Sekira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami operator 5 kelurahan Kabupaten Brebes merasa terbantu adanya aplikasi Sambang Bansos. Semua penerima bansos, nama dan alamat jelas. Selanjutnya kami melakukan perbaikan usulan dan kelayakan dengan mudah. Data yang benar, warganya makmur. Yes! Saya Wiwi Minarti, BKSK Kecamatan Sangu. Dengan adanya aplikasi Sambang Bansos, saya merasa terbantu. Desa bisa mengecek langsung menerima bantuan dari berbagai macam skema. Selanjutnya, bisa melakukan usulan dan perbaikan kelayakan. Semoga dalam aplikasi ini data semakin baik, penerima bantuan tepat sasaran, warga miskin bisa cepat menjadi sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathur Roji Subhan, TKSK Kecamatan Banjarharjo, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Sosial Kabupaten Brebes yang telah memiliki aplikasi Sambang Bansos di Kabupaten Brebes. Karena dengan adanya aplikasi ini sangat membantu kami petugas-petugas yang ada di lapangan. Kita tahu Sambang Bansos ini yang berisikan nama-nama KPM penerima bantuan sosial dari berbagai sumber yang ada di negara kita. Ini sangat membantu untuk pertama mengetahui daftar nama-nama KPM penerima bantuan yang ada di negara kita. Yang kedua, sebagai filter
untuk mengetahui double ataukah tidak KPM-KPM tersebut di dalam menerima bantuan. Yang ketiga, mempermudah petugas desa untuk bisa memverifikasi layak ataukah tidak layak KPM-KPM penerima bantuan tersebut, sehingga desa bisa mengajukan usulan apabila ada KPM yang sudah tidak layak menerima bantuan digantikan dengan KPM-KPM yang lebih layak untuk menerima bantuan. Sekali lagi, terima kasih kepada Dinas Sosial Kabupaten Brebes yang telah memiliki aplikasi Sambang Bansos menuju Brebes Satu Data Tunggal. Semenjak ada aplikasi Sambang Bansos yang ada di pemerintahan desa, kami sebagai operator SIG-NG, operator SID merasa terbantukan, jadi bisa lebih mudah untuk mengecek nama-nama KPM penerima bantuan dari berbagai sumber. Tapi kami juga mohon kepada dinas terkait yang membidangi aplikasi ini agar ada perbaikan yang lebih baik kembali, sebab ternyata ketika kita buka pun masih ada trouble dan errornya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Fitriningsi, operator Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Saya merasa sangat terbantu sekali dengan adanya aplikasi Sambang Bansos, karena dengan aplikasi tersebut saya bisa mengetahui data masyarakat Pandansari yang menerima bantuan sosial. Selain itu, dapat memudahkan kami dalam menetapkan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa, sehingga meminimalisir terjadinya double bantuan pada keluarga penerima manfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Priantono, operator Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Saya sangat terbantu adanya aplikasi Sambang Bansos untuk mengecek dan mencari data bantuan sosial untuk warga di Desa Kamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tafsir Cipto, operator mengolah data dari Desa Sengon, Kabupaten Brebes. Dengan adanya Sambang Bansos, Brebes itu sangat membantu sekali untuk kami, bahkan untuk warga, sehingga mereka dapat mengecek secara langsung keikutsertaan bantuan sosial yang didapat oleh mereka, baik PPIJKN, PKH, PPNT, maupun bantuan sosial yang lain. Saya Lestari Ekawati, operator Desa Sindangwangi. Testimoni saya mengenai aplikasi Sambang Bansos adalah mempermudah pengecekan warga saya yang mendapatkan bantuan sosial. Saya Emma Bujiati dari Desa Batursari, Kecamatan Cirampok. Testimoni saya mengenai aplikasi Sambang Bansos itu mempermudah kami dalam pengecekan data warga yang mendapatkan bantuan sosial. Semoga sistemnya ke depannya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisfatul Uma. Saya operator SID dari Kecamatan Bumiayu, Desa Laren. Ingin memberikan testimoni mengenai aplikasi Sambang Bansos. Sambang Bansos ketika soft launching ataupun sekarang itu sangat memudahkan kita di tingkat desa dalam mengecek data warga yang masuk di DTKS. Orang tersebut dapat bantuan apa, periodenya kapan, hanya dengan memasukkan NIK dan nomor KK. Warga masyarakat pun mengaku beberapa yang sudah memakai Sambang Bansos merasa sangat terbantu karena datanya selalu update, karena disertai dengan periode data juga. Kenapa orang tersebut saat ini tidak mendapatkan bantuan? Di sini bisa dilihat karena periodenya pun ada tercantum. Kedepannya kita berharap di tingkat desa aplikasi Sambang Bansos untuk selalu update agar masyarakat dan kami di tingkat desa bisa memberikan data yang aktual, faktual, serta update demi kemajuan masyarakat desa.
berproses. Ikuti